Di sini kita bisa melihat kita pun melakukan hal yang sama. Kita cuek, kita tidak bersyukur, kita merasa tidak puas dengan apa yang sudah ada pada kita, yang Tuhan sudah berikan. Tetapi kita malah memperhatikan tawaran-tawaran yang di luar daripada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima sobat syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang termengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kembali kami boleh menerima berkat firman Tuhan. Tuhan sudah menuntun dan melindungi kami hingga saat ini, dan biarlah kami dapat terus melekat kepadamu. Engkau lengkapi kami dengan firman-Mu, sehingga kami dapat berdiri teguh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur segala firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah
tawaran menarik di luar Tuhan. Di dalam kehidupan kita selalu dihadapkan pada pilihan. Ketika kita bangun pagi, kita harus menentukan apa yang harus kita lakukan. Pekerjaan A atau pekerjaan B. Kita mau bekerja ataukah kita mau bermalas-malasan. Di dalam menentukan pilihan tersebut, tanpa kita sadari ternyata Tuhan sudah menyediakan semuanya itu untuk kita. Nah, tinggal bagaimana kita menentukan pilihan kita. Dalam menentukan pilihan ini, ada firman Tuhan yang berbicara tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Mari kita baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Hal ini terjadi ketika Hawa melakukan komunikasi dengan ular, yaitu si iblis. Saat Hawa berkomunikasi, iblis menawarkan sesuatu. Ada tawaran-tawaran menarik, dan Hawa meresponnya dengan matanya. Ia melihat dan menganggap bahwa tawaran itu sangat menarik, sehingga Hawa melupakan apa yang ada padanya. Hal yang sama seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, kita ingin seperti mereka. Ketika mereka membeli mobil atau mengganti mobil baru, kendaraan, mereka mengganti handphonenya dengan yang tercanggih. Kita melihat ingin seperti mereka. Rasa iri itu timbul di dalam diri kita tanpa kita sadari. Padahal itu semua Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa yang kita miliki, seharusnya kita menyadari bahwa Tuhan sudah mencukupkan. Kita kembali ke pasal sebelumnya di Kejadian 2 ayat yang ke-9. Kejadian 2 ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ternyata kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah berikan atau menyediakan segala sesuatunya untuk kita. Adam dan Hawa, segala yang diperlukannya Tuhan sudah siapkan, sediakan semuanya di Taman Eden tersebut. Hanya mereka lupa atau tidak bersyukur. Demikian juga dengan kita. Kita tidak bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dalam diri kita. Padahal Tuhan sudah berikan semuanya kepada kita. Dan pohon yang menghasilkan buah-buah yang menarik itu dan juga baik untuk dimakan, Tuhan sudah sediakan semuanya bagi Adam dan Hawa. Di sini kita bisa melihat kita pun melakukan hal yang sama. Kita cuek, kita tidak bersyukur, kita merasa tidak puas dengan apa yang sudah ada pada kita, yang Tuhan sudah berikan. Tetapi kita malah memperhatikan tawaran-tawaran yang di luar daripada Tuhan. Contoh, ketika kita mengeluh atas makanan yang sederhana yang kita makan, padahal di luar sana ada masih banyak orang yang tidak bisa makan. Ketika kita mengeluh karena kendaraan yang kita miliki ini sudah tua, padahal masih banyak orang yang tidak memiliki kendaraan dan harus berjuang menggunakan kendaraan umum. Mereka harus berusaha bangun lebih pagi untuk pergi bekerja ataupun pergi ke gereja.
Dan kita juga mengeluh karena ketika kita sakit dan tidak kunjung sembuh, padahal masih banyak juga orang yang sakit yang lebih parah daripada kita. Di saat itulah ketika kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, kita sudah lelah dan tidak mendapatkan hasil apa yang kita inginkan. Dan kita mendengar tawaran yang menarik yang di luar Tuhan. Tawaran dari si iblis untuk melakukan hal-hal di luar Tuhan. Ketika kita didorong untuk mencuri, kita didorong untuk korupsi, hal-hal tersebut akan membuat kita lebih cepat untuk mendapat kekayaan. Disitulah kita jatuh ke dalam dosa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sadarilah bahwa Tuhan sudah memberi kepada kita yang terbaik, yaitu Dia beri nyawanya dengan darah yang mahal untuk menebus dosa kita. Kita diselamatkan daripada maut. Itu semua adalah untuk keselamatan diri kita. Dan mengucap syukurlah selalu. Jangan kita iri, kita lengah, kita tertarik atas tawaran apapun di luar Tuhan. Karena jika kita meresponnya, maka kita berjalan berlawanan arah dengan Tuhan. Dan maut sudah mengintip kita. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hendaklah kita waspada dan tidak tergiur akan tawaran-tawaran di luar Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan sungguh mengasihi dan mencintai kami. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami tidak sabar, kalau kami seringkali melirik Tuhan keluar daripada jalan-Mu. Kami mau mengambil jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang kami inginkan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami, untuk menuntun kami, untuk selalu berada di dalam jalan Tuhan, dan bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya akan terus membentuk iman percaya kita semua untuk lebih dekat dan lebih kuat di dalam Tuhan. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Close to You. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Yeah.
Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku